Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghimpun kita pada kesempatan pagi hari ini dalam kegiatan tubuh mengaji. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keselamatan, kesehatan dan afiat, serta istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan tema Al-Fitan yang kedua, tentang fitnah-fitnah yang dihadapi oleh kaum muslimin, dan ini menjadi ujian untuk memisahkan siapa yang benar dalam ucapan imannya dan siapa yang dusta dalam ucapan iman mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu hal yang bisa menanggulangi fitnah yang dihadapi kaum muslimin, yakni dengan cara hirsi alal ilmi, bersemangat di dalam thalabul ilmi. Ini adalah sebesar-besar jihad dan cara untuk mengangkat kebodohan, untuk mengetahui mana yang cahaya, mana yang kegelapan, mana hak dan batil, perintah dan larangan, membedakan sunnah dan bid'ah, dan seterusnya, agar Allah tetap memancarkan nurul iman wa nurul ilmi kepada diri kita, cahaya iman dan cahaya ilmu. Karena salah satu fitnah yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah fitnah orang pandai yang merusak dan fitnah orang baik tetapi bodoh. Jadi ada dua jenis manusia. Ada orang yang pandai, mungkin titelnya berderet, tetapi kepandaiannya digunakan untuk kejahatan, untuk mencari dunia dengan menjual ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah dengan harga yang sedikit, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan dan memperjualbelikan apa yang telah Allah turunkan dari Alkitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memakan atau memasukkan ke dalam perut mereka kecuali api. Dari hasil penjualan tadi ada keuntungan,
yang mungkin dalam perspektif dunia banyak, membuat rumah megah, mobil mewah, jabatan tinggi, tetapi di sisi Allah qalil, kecil. Dan bahkan tidaklah mereka memasukkan ke dalam perut mereka kecuali api. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan mereka tidak diajak bicara oleh Allah nanti di yaumil kiamah. Yang dimaksud adalah tidak diajak, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, tetapi dengan pandangan kemurkaan dan azab yang meliputi. Wala yuzakkihim, dan mereka tidak dibersihkan. Balasan akhirat yang notabene adalah sebagai alat pembersih dosa-dosa, tetapi bagi orang-orang yang berperilaku seperti tadi, wala yuzakkihim, tidak disucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Dalam Al-Quran ada azabun alim, ada azabun azim. Alim pedih, azim besar. Alim itu ibu-ibu ngiris bawang tipis-tipis, itu namanya alim. Tapi kalau numbuk cabai diulek-ulek, itu namanya azim. Beda. Jadi azim itu tertimpa beban berat. Misalnya kita tertimpa batu 1 ton tepat di kepala kita, ketika diangkat batunya bentuknya seperti apa? Dedel duel, cemet. Nah itulah azim namanya. Tapi kalau alim itu pedih. Orang yang baik tapi bodoh, dengan kebodohannya ini dia bisa membahayakan. Apalagi dia punya karakteristik kritis. Orang bodoh tapi kritis itu gimana jadinya? Jadi ngawur. Ide-idenya itu tidak berlandaskan dalil, tidak berlandaskan hujah, tetapi berlandaskan emosi, ingin mempertahankan harga diri, egonya, sehingga tidak mendatangkan maslahat. Begitu pula orang yang mengotak-atik ilmu karena kecerdasan, karena kecendekiawanannya dia, tetapi untuk mendapatkan sedikit dari dunia tadi, dia juga berdampak kerusakan. Inilah fitnah salah satu yang dihadapi oleh umat Islam akhir zaman. Kemudian yang kedua, cara berpikir yang merusak. Cara berpikir. Kemudian hati yang kotor. Hati yang kotor. Hal-hal yang mengotori hati berupa takabur, kesombongan, kemudian hasad, iri, kemudian setelah takabur dan hasad, tentu ada keturunan dari dua penyakit ini, yakni tidak menghendaki kebaikan pada saudaranya yang dia hasad kepadanya, sehingga dia senang melihat temannya susah dan susah melihat temannya senang. Jemaah sekalian, ada kaidah yang bagus
yang disarankan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala anhu, yakni berpegang teguhlah dengan sunnah dan menjauhi perkara-perkara muhdas, perkara-perkara baru. Jadi dalam Islam itu sebenarnya mudah saja. Yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sudah sempurna. Nah, Islam itu umatnya hanya menjaga kesempurnaan Islam itu saja. Islam itu hanya menjaga, umatnya menjaga kesempurnaan syariat-syariatnya, akidah-akidahnya yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, pegang kemurniannya. Ya, tapi bagaimana kita mau memegang kemurniannya? Ya, yang murni aja kita nggak paham. Mana perintah, mana yang bukan, kita belum banyak mengetahui. Maka hirsi alal ilmi, bersemangat dalam menuntut ilmu ini adalah upaya seseorang untuk berjihad menjaga kemurnian agamanya. Ini yang terpenting. Fitnah agama begitu besar. Kalau fitnah ekonomi, fitnah sosial, yang meskipun itu merupakan cabang dari fitnah agama, tetapi fitnah agama ini sangat perlu, bahkan prioritas, harus kita fokuskan dalam menjaga kemurnian agama kita ini. Kemudian cara yang kedua adalah jika ada masalah yang muncul, apapun masalahnya, ya termasuk masalah corona, tinjaulah apakah perkara ini pernah terjadi pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, atau minimal pada zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ketika kita meninjau dalam sejarah mereka, generasi-generasi salaful ummah, maka kita keluar dari permasalahan yang kita hadapi di era kekinian ini menggunakan cara-cara mereka. Ini akan lebih menyelamatkan. Maka tradisi beragama dengan cara mengembalikan segala sesuatu kepada era terbaik, kurun terbaik umat ini adalah cara beragama yang benar. Tidak sedikit agama selain Islam yang hampir tutup usia karena tidak mampu mengeluarkan problematika yang muncul. Ya, hari ini hampir puluhan tempat ibadah agama selain Islam di Prancis itu digusur karena sudah sepi peminatnya. Kemudian salah satu penyebab masifnya penularan virus corona di Prancis itu karena jamaahnya yang kurang memperhatikan langkah-langkah preventif penanggulangan, sehingga membuat kewalahan pemerintah. Dan secara mendasar juga tidak memiliki solusi yang bersumber dari ajaran agamanya. Inilah bedanya Islam, selalu memberikan solusi. Dan telah sampai kepada kita solusi-solusi yang memang benar-benar cemerlang, yang merupakan pokok-pokok ajaran Islam, menjaga kebersihan, menjaga akhlak,
Sehingga masalah apapun yang muncul, Islam solusinya. Kembali kepada sebaik-baik kurun, yakni zaman Rasul, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ini, karena mereka ketika keluar dari masalah itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan budaya, tapi berdasarkan ilmu. Ilmu apa? Ajaran Islam. Mereka benar-benar menggunakan ilmu dalam keluar dari masalah, sehingga bukan hanya sekedar bisa keluar dari masalah, tetapi juga mendatangkan keberkahan. Ini yang penting. Yang kedua, hirsi alal ilmi, semangat dalam menuntut ilmu, itu akan membendung arus fitnah, gelombang fitnah yang akan datang. Seperti hadis yang disampaikan oleh sahabat Muaz bin Jabal, akan datang satu masa di mana harta itu berlimpah, cari duit itu gampang. Sudah ketemu zaman ini belum? Cari duit itu gampang, harta itu banyak, mudah didapat. Saya rasa tapi ini zaman kita ini. Coba bayangkan, dulu ketika kita kecil, tukang rongsokan itu hanya mencari plastik dan logam. Sekarang nih kertas itu laku, plastik itu laku. Maaf, kotoran itu laku sekarang. Kan gampang kan cari uang. Yang susah itu kan ngumpulnya. Cari uang gampang sekarang ini. Ketombe jadi uang. Model rambut jadi uang. Apapun jadi uang. Kelapa itu dulu nggak ada yang mau beli batok, sekarang jadi uang. Sabutnya itu laku 30.000 per kilo. Sabut kelapa itu. Ini harus kita sadari bahwa prediksi hadis yang mengatakan akan datang satu masa di mana uang itu mudah didapat. Ya kalau perkara kita nggak punya itu salah kita, nggak bisa ngumpulin itu. Ya, tiap hari dapat tapi nggak bisa ngumpulin. Sekarang ini apa saja bisa diduitin. Bahkan tanpa modal pun itu bisa dapat duit. Modal bicara itu dapat duit. Nah ini zaman fitnah, ketika apa saja ya termasuk harta mudah didapat, maka hal yang mengikuti atau side effect dari mudahnya mendapatkan harta ini ada fitnah-fitnah. Maka kita harus tahu bagaimana memilah dan memilih, ini boleh, ini tidak boleh, ini yang halal, ini yang haram. Contoh, Pak Hamani butuh kulkas, nggak punya duit, beliau bisa dapat kulkas. Saya datang ke beliau, ayo kita ke toko kulkas, saya belikan, bawa pulang, nanti nyicil sama saya yang bayar cash ke toko, nanti sampai nyicil ke saya. Mudah kan mendapatkan harta, mendapatkan barang, mudah. Nah, tapi boleh tidak transaksi seperti itu? Ini fitnah.
Dengan uang 500.000 dapat motor baru. Nanti ada yang bayarin. Kita tinggal nyicil sama yang bayarin itu. Kita harus jeli mana yang boleh, mana yang tidak. Atau bahkan banyak transaksi yang model begini. Saya punya produk, saya akan masukkan produk saya ini ke perusahaan Pak Irwan. Saya mengutus namanya marketing. Di perusahaan Pak Irwan ada departemen purchasing, pembelanjaan. Nanti ketemu orang marketing dengan purchasing, orang yang jual dengan orang yang beli. Itu macam-macam transaksinya. Di situ ada yang namanya riswah, suap. Ada yang namanya apa itu namanya? Belilah sama saya nanti tak kasih ini, itu apa namanya? Gratifikasi. Gratifikasi itu istilah benar atau istilah salah? Ya salah. Gratifikasi. Kenapa muncul kalimat gratifikasi? Karena memang muncul dari upaya orang mencairkan harta, memuluskan bisnis dengan cara-cara yang tidak. Nah ini akan datang pula di satu masa Al-Quran akan dibuka. Al-Quran dibuka di sini oleh ulama diterjemahkan mudah dibaca oleh siapa saja. Sekarang telah sampai zaman bahwa anak TK itu sudah bisa baca Al-Quran, anak kecil. Bahkan banyak yang sudah hafal. Bahkan oleh sahabat Mu'az dikatakan orang mukmin, orang munafik, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, budak, merdeka, itu semuanya bisa membaca Al-Quran. Ini zaman fitnah. Al-Quran menjadi fitnah. Bahkan di antara mereka mengatakan, mengapa orang-orang itu tidak mengikuti jejak kami? Yakni apa? Belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, tetapi bacaan dan pengetahuan mereka terhadap Al-Quran bukan sampai, tidak sampai kepada menjadikan pedoman, tetapi hanya sampai kepada bangga-banggaan saja, saling membangga-banggakan. Bagus, hafal Al-Quran itu bagus, pinter baca itu bagus. Tapi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk lomba-lombaan, banyak-banyakan hafalan, bukan untuk lomba-lombaan bagus-bagusnya suara. Tidak hanya untuk itu. Tetapi di zaman fitnah yang kata sahabat Mu'az akan datang masanya Al-Quran itu akan dimudahkan untuk dibaca, dihafalkan, dilombakan. Tetapi di balik itu ada fitnah. Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu yang mengarahkan dari dan kemana tujuan hidup kita. Itu petunjuk. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang perintah, mana yang larangan ada dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran justru hanya sebagai pemanis atau sebagai atribut. Contoh, orang lebih khusyuk membaca Al-Quran di kuburan daripada di masjid atau di rumah. Dia menganggap itu sebagai sebuah keutamaan.
Ya meskipun tidak khataman di kuburan, cuma dipilih salah satu surat saja lah misalnya, itu ya sudah termasuk harus dikritisi. Apa faidah? Sedangkan Al-Quran ini ditujukan untuk petunjuk orang-orang yang masih hidup. Kemudian kalau ada acara-acara seremoni, susunan acara itu ada tilawah Al-Quran. Bagus sebenarnya, tapi kalau sudah tercampur dengan misalnya susunan acara, sambutan, kemudian tilawah Quran, nomor 3 penutup, yang kelima acara inti dangdutan misalnya, nah ini, atau kuda lumping misalnya. Intinya itu loh, tapi nah itulah menempelkan Al-Quran dengan sesuatu hal yang tidak semestinya. Ini sudah tiba zamannya. Jangan salah difahami bahwa dimudahkannya Al-Quran berpotensi, ya, dimudahkannya Al-Quran untuk dibawa kemana-mana. Dulu ya, orang mau memiliki Al-Quran itu sulit. Gak punya duit mau beli, sulit. Al-Quran kita itu sampai covernya hilang, sampai meluntung-meluntung gitu kan, sampai dekil gitu. Ya, surat Al-Baqarahnya hilang. Sekarang itu mudah, satu orang itu punya lebih dari 5 Al-Quran. Bahkan Al-Quran, ya Allah, mudah sekali. Yang model tajwidnya sudah dikasih tahu di situ, yang sudah diwarna-warna, yang sudah di macam-macam terjemah tafsirnya, mudah sekali mendapatkan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran sudah dimudahkan, tapi ternyata di sisi lain ada fitnah-fitnah. Nah inilah zaman yang real kita alami, yang berpotensi fitnah. Maka kembali kita kepada nurul iman, cahaya iman. Apa yang dimaksud dengan nurul iman? Ini bukan nama masjid ya, nurul iman, cahaya iman. Jadi nurul iman itu cahaya fitrah hati kita yang bersih, tanpa tanpa dikotori oleh kepentingan-kepentingan atau pengaruh-pengaruh, tapi benar-benar suara hati yang murni. Maka ada istilah istafti qalbah, mintalah fatwa kepada hatimu. Yang dimaksud mintalah fatwa kepada hatimu adalah pada dasarnya hati manusia itu suci, bersih. Bahkan ada sebuah riwayat, al-muslimu yara zambahu kal jibali fauqahu yakhafu an waqa'a alaih. Orang Islam itu melihat kesalahan itu seperti melihat gunung di atasnya. Dia khawatir kalau gunung itu menimpa dirinya. Kadang kita dihadapkan dengan mungkin transaksi, mungkin perkara apa atau problem apa, kemudian hati kita itu kayaknya ini salah. Di sini sudah ada semacam filter, yang benarnya seharusnya begini. Tidak tahu ilmunya, hanya tabiat manusia itu pada dasarnya cenderung kepada kebenaran. Transaksi ini kayaknya tidak baik. Tidak baik kenapa? Ya, rupanya saya rasa itu tidak baik saja. Perasaan saya itu nggak benar. Dia nggak mampu menyebutkan, tapi perasaannya mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak benar. Meskipun saya tidak bisa menjelaskan. Itu cahaya iman yang berbicara. Cenderung kepada kebenaran, suka dengan kebaikan. Inilah nurul iman, cahaya keimanan. Dan nanti yang agak keren dikit adalah nurul ilmi, cahaya ilmu. Memang dia bisa membedakan atau menghukumi sebuah perkara dengan ilmu.
ini salah. Kamu bisa menyalahkan? Iya, ini alasannya. Nah, bisa menjelaskan. Inilah cahaya ilmu. Yang sedang kita upayakan adalah bagaimana kita mengisi cahaya iman tadi dengan cahaya ilmu. Apabila cahaya iman dan cahaya ilmu bergabung menjadi satu, maka akan terjaga agama ini, insya Allah. Yang terakhir, kita tadabburi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 166, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Al-Baqarah 166 ini mengajarkan kepada kita kecenderungan manusia itu suka ngikut-ngikut, gerubiak-gerubiuk, tanpa seleksi, tanpa memilah dan memilih. Apalagi yang diikuti ini seolah-olah terlihat alim, terlihat berwibawa, kemudian dia mengikuti tanpa punya alasan, pokoknya saya ngikut. Ada istilah yang populer di daerah Banten, bahasanya bahasa Sunda. Lamun langit eta ketinggal bodas, lamun cek guru urang warnana hideung, berarti hideung. Kumaha eta? Iya, itu namanya taklid buta. Pokoknya naon apa baik cek guru urang. Ya, cek guru urang. Itu. Sebenarnya kalimat ini diambil dari ucapan sahabat Abu Bakar ketika menerima cerita Isra Mi'raj, yang semua orang menolak, tinggal beliau sendiri yang diminta keputusan pendapatnya. Maka beliau berkata, seandainya mataku melihat dinding warnanya putih, tetapi Rasulullah mengatakan itu hitam, maka yang akan aku dustakan adalah mataku. Itu ucapannya sebenarnya kalimatul haq turiha bihal batil. Ya, kalimatnya sebenarnya sumbernya bagus, tapi keinginan yang diinginkan orang sekarang adalah kebatilan. Maka mengikuti orang soleh itu bagus, tetapi kita tidak boleh taklid, tidak boleh bongkoan, apa namanya itu, tanpa harus kritis dan harus mencari. Maka mengkaji itu ya menunjukkan dalilnya. Ini perintah ada dalam Quran surat ini, hadisnya ini, enak. Apalagi terkait masalah ibadah, cara sujud begini, cara rukuk begini dan begitu, ditunjukkan dalilnya. Jangan kilawakola, apa itu? Katanya. Karena apa? Akan datang satu masa, yakni orang-orang yang diikuti itu berlepas tangan. Nanti orang-orang yang diikuti itu akan berlepas tangan. Al-Baqarah 166, berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab. Kedua-duanya melihat azab. Ya syukur yang diikuti itu benar lah. Kalau yang diikuti salah, mereka sama-sama sudah melihat azab, mereka saling salah menyalahkan. Di ayat selanjutnya itu dijelaskan pertengkaran mereka karena apa? Yang ngikutin, loh saya dulu kan ngikut kamu. Yang satu ngomong, siapa yang nyuruh ngikut saya? Nah gitu, gimana coba? Sudah di sana lagi, sudah di akhirat lagi. Nah maka kita nggak boleh dalam masalah apapun. Ya,
Kalau kernet ikut sopir itu masih mending. Ya. Tapi kalau penumpang asal masuk bis tidak tahu arah tujuan bisnya kemana, beresiko. Nah, nanti ketika penumpang nyalahkan sopir, ya yang bodoh siapa? Itu kan. Nggak mau melihat jurusan kemana, yang penting, ya katanya saya mau suruh masuk naik bis, ya, main bis apa aja dimasukin, ya nggak bisa. Maka tidak akan sampai. Itu saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Inti daripada kajian kita kali ini adalah semangat menuntut ilmu atau khirsi 'alal ilmi, untuk membuka nurul iman dan nurul ilmi, supaya hati kita bercahaya di atas ilmu, sehingga kita bisa memandang dan memilah segala permasalahan-permasalahan yang muncul, yang kita hadapi, itu berdasarkan basiroh, ilmu pengetahuan. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.